Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Slamet Rifaudin. Saya dari kelas 5 TIA dengan NPM 23050400008. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang filtering dan konvolusi dalam pengolahan citra digital. Materi ini merupakan penjelasan dari soal nomor 2, yaitu apa yang Anda ketahui tentang filtering dan bagaimana cara melakukan filtering, dan berikan contohnya serta studi kasus yang ada. Nah, jadi filtering itu merupakan salah satu konsep penting dalam pengolahan citra, karena proses ini berfungsi untuk memperbaiki, menajamkan atau menghaluskan gambar digital agar hasilnya itu lebih baik untuk dianalisis dan ditampilkan. Dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal utama. Yang pertama yaitu pengertian dan konsep dasar filtering. Untuk pengertian itu sendiri, filtering adalah salah satu operasi penting dalam pengolahan citra digital atau digital image processing yang bertujuan untuk memodifikasi atau memperbaiki citra berdasarkan kebutuhan tertentu, misalnya untuk mengurangi noise, mempertajam tepi, atau menonjolkan detail. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk fungsi-fungsinya itu sendiri, yaitu secara umum itu filtering digunakan untuk menghilangkan noise atau gangguan pada citra, untuk menyaring frekuensi tertentu atau low atau high frekuensi, dan melakukan penajaman, sharpening atau perataan smoothing pada citra. Nah, selanjutnya yaitu ada konsep dasar filtering. Untuk konsep dasar filtering itu sendiri yaitu filtering itu bekerja dengan cara memproses nilai-nilai pixel pada citra untuk menggunakan kernel atau mask. Biasanya itu mask itu biasanya itu berupa matriks kecil atau 3x3 seperti atau 5x5 juga. Nah, kernel ini itu digeser ke seluruh bagian citra, dan pada setiap posisi itu dilakukan operasi sistematis atau matematis untuk menghasilkan nilai baru bagi pixel pusat. Nah, untuk operasi utama yang digunakan disebut konvolusi atau convolution. Untuk konvolusi itu sendiri itu menggabungkan informasi dari pixel-pixel tetangga untuk menghasilkan citra baru. Nah, ini untuk konvolusi adalah proses mengalihkan setiap elemen kernel dengan area pixel yang berkorespondensi pada citra, lalu menjumlahkan hasilnya untuk menghasilkan nilai pixel baru. Setiap pixel baru merupakan hasil kombinasi bobot dari pixel-pixel di sekitarnya sesuai dengan kernel yang digunakan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada jenis dan metode filtering. Terdapat dua jenis besar filtering berdasarkan domainnya. Yang pertama itu filtering di domain ruang atau spatial domain. Itu dilakukan langsung pada pixel citra. Nah, itu dari spatial domain itu sendiri terdapat beberapa filter, yaitu ada mean filter, median filter, Gaussian filter, dan Laplacian filter yang akan kita bahas nanti. Dan kedua ada filtering di domain frekuensi, yaitu citra itu diubah ke domain frekuensi menggunakan Fourier transform. Nah, yang contohnya itu ada low pass filter, LPF, dan high pass filter. Nah, selanjutnya kita membahas mean filter dulu untuk menghaluskan citra dengan menghitung rata-rata intensitas di sekitar pixel. Cocok untuk mengurangi noise acak. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kotak-kotak yang noise-nya parah gini, jadi agak lembut untuk mengurangi, bukan menghilangkan tapi mengurangi. Nah, untuk kedua yaitu ada median filter untuk mengganti nilai pixel dengan nilai median dari area sekitarnya, efektif untuk menghilangkan salt and paper noise. Nah, paper noise kayak kertas noise gitu. Jadi filter noise ini bisa dilihat di contohnya itu yang original dan yang sudah difilter menggunakan median filter. Nah, selanjutnya ada Gaussian filter yang menggunakan bobot berdasarkan fungsi Gaussian, memberikan hasil penghalusan yang lebih alami dan digunakan untuk pre-processing sebelum deteksi tepi. Nah, ini untuk original image-nya. Nah, ini untuk yang sudah di filter Gaussian image. Nah, ini agak lebih ngeblur, jadi lebih halus gitu. Nah, untuk yang terakhir di domain ruang ini ada Laplacian filter atau penajaman, yaitu untuk menonjolkan tepi dan detail pada citra. Ini bisa dilihat di original image-nya, dan ini menonjolkan garis-garis pada matanya untuk yang menggunakan Laplacian filter.
Nah, kemudian untuk filtering di domain frekuensi itu sendiri ada ini, maaf, ini low pass filter atau LPF. Itu untuk melewatkan frekuensi rendah atau menghaluskan citra. Hasilnya halus dan noise itu juga berkurang. Nah, untuk selanjutnya ada high pass filter untuk melewatkan frekuensi tinggi atau pertajam tepi. Oh ya, ini untuk menonjolkan detail dan tepi-tepinya ini, tepi dari citra. Nah, untuk selanjutnya ada studi kasus, yaitu kita mencari di Google untuk contoh gambar noise-nya, citra noise, dan dibutuhkan filtering untuk mengurangi noise pada citra. Nah, pada saat ini kita menggunakan Python atau Collapse untuk filtering menggunakan noise. Nah, ini contoh gambar asli yang saya ambil dari Google, dan ini untuk untuk kode Pythonnya. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, ini citra asli dan ini hasil setelah filtering. Nah, jadi kayak sebelum filtering ini tampak bintik-bintik putih hitam acak gitu loh. Nah, kayak ngeblur apa namanya, kepiur. Nah, ini untuk sesudah filtering itu citra lebih bersih dan halus tanpa kehilangan detail tepinya. Nah, untuk median filter itu sendiri berhasil menghapus noise tanpa terlalu mengaburkan tepi citra sehingga detail masih terjaga. Nah, ini saya menggunakan median filter ya. Nah, ini gambar tampak banyak bidik-bidik terang dan gelap acak, dan setelah filtering noise berkurang, citra tampak halus dan jelas. Oke, untuk sekian dari saya. Ada kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, yaitu adalah konvolusi operasi penggabungan nilai pixel sekitar dengan bobot kernel, dan setiap jenis kernel menghasilkan efek berbeda. Yang pertama, rata-rata Gauss atau Gaussian untuk menghaluskan citra, Sobel atau Laplacian untuk menonjolkan tepi, dan Sharpen untuk mempertajam detail. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk dosen yang telah membimbing kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.